kenapa bisa meningkatkan kualitas hubungan suami istri? Karena dengan berkontrasepsi, bapak dan ibu tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kualitas hubungan dengan suami atau dengan istri tentunya akan semakin erat dan semakin berkualitas. Ingin menunda kehamilan tapi masih bingung pilih pil KB, suntik, atau IUD? Atau tak berani pakai kontrasepsi karena takut dengan efek sampingnya seperti berjerawat ataupun jadi gemuk? Tenang saja, saat ini tersedia beragam pilihan metode kontrasepsi yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing loh. Agar tidak salah pilih kontrasepsi, simak video ini sampai akhir ya. Jadi mencegah kehamilan itu merupakan fungsi dari alat kontrasepsi. Nah, selain mencegah kehamilan, kontrasepsi juga berfungsi untuk memberi jarak antar kehamilan. Nah, manfaat apa aja nih yang bisa kita dapat dengan menggunakan alat kontrasepsi selain efek kontrasepsinya tadi? Nah, yang pertama, dengan menggunakan kontrasepsi bisa mencegah terjadinya stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, caranya gimana? Nah, dengan berkontrasepsi, kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, tadi kita udah bahas kalau fungsi kontrasepsi adalah memberi jarak antar kelahiran atau antar kehamilan, sehingga orang tua bisa berfokus pada tumbuh kembang anak yang baru dilahirkan. Nah, kemudian selain berfokus atau memberikan perhatian kepada anak, tentunya juga memaksimalkan asupan nutrisinya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, selain itu, apabila jaraknya nih sudah optimal, jaraknya sudah cukup, maka tentunya akan mempengaruhi juga ke kondisi ekonomi keluarga pastinya. Nah, bapak dan ibu juga bisa menentukan bagaimana kedepannya planning atau perencanaan terkait perekonomian. Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, yang kedua manfaatnya adalah mencegah atau menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Nah, tadi kita udah bahas juga kalau penggunaan kontrasepsi ini membantu untuk menjarakkan kehamilan. Nah, di mana jarak kehamilan yang terlalu dekat itu akan meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu ataupun anak. Nah, jadi sangat penting ya menggunakan kontrasepsi untuk menurunkan resiko kematian ini. Kemudian manfaat yang ketiga. Nah, manfaat yang ketiga adalah penggunaan kontrasepsi dapat membantu untuk meregulasi siklus menstruasi dan juga mengurangi nyeri menstruasi. Nah, biasanya manfaat ini didapatkan pada penggunaan kontrasepsi pil KB. Nah, jadi terutama pil KB yang kandungannya adalah hormon kombinasi. Penggunaan pil KB ini dapat membantu untuk meregulasi siklus menstruasi agar wanita menstruasinya tetap lancar nih setiap bulannya dan juga mengurangi nyeri menstruasi. Nah, kemudian manfaat selanjutnya, penggunaan pil KB atau penggunaan kontrasepsi itu dapat membantu untuk mengatasi jerawat. Nah, yang biasanya kita tahu bahwa penggunaan pil KB banyak yang khawatir malah jerawatan gitu ya. Nah, justru sekarang sudah ada pil KB yang digunakan untuk membantu mengatasi jerawat hormonal. Nah, jerawat hormonal ini kaitannya biasanya pada wanita yang mengalami kelebihan hormon androgen.
Nah, dan manfaat selanjutnya nih adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri. Ini manfaat yang bisa didapatkan. Kenapa bisa meningkatkan kualitas hubungan suami istri? Karena dengan berkontrasepsi, bapak dan ibu tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kualitas hubungan dengan suami atau dengan istri tentunya akan semakin erat dan semakin berkualitas. Kontrasepsi untuk cara kerjanya tergantung dari jenisnya nih. Jadi kontrasepsi ini secara umum terbagi dua. Ada kontrasepsi hormonal dan ada kontrasepsi non-hormonal. Yang pertama kita bahas dulu dari yang hormonal. Nah, ada dua hormon yang terlibat pada kontrasepsi hormonal, yaitu hormon estrogen dan hormon progestin. Cara kerja dari hormon estrogen, dia nantinya akan menyeimbangkan si progestin dan mencegah pematangan sel telur, sehingga tidak ada sel telur yang dihasilkan atau dilepaskan. Nah, sedangkan cara kerja dari progestin sendiri itu dia mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur, kemudian juga mengentalkan lendir pada serviks ataupun leher rahim sehingga menyulitkan sperma untuk masuk ke dalam rahim. Dan cara kerjanya yang ketiga adalah mempengaruhi kondisi dinding rahim sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya perlengketan atau implantasi dari zigot atau hasil pembuahan sehingga akan mencegah terjadinya kehamilan. Nah, si estrogen dan progesteron ini dia akan bekerja sama untuk mencegah terjadinya kehamilan. Itu untuk kontrasepsi yang hormonal. Kalau yang non-hormonal tergantung jenis kontrasepsinya. Contohnya yang non-hormonal yang biasanya paling sering dikenal adalah kondom. Nah, kondom ini bekerja mencegah kehamilan dengan cara menampung sperma yang dikeluarkan ke dalam kantung tadi. Nah, bentuk dari kondom kan adalah sarung ya. Nah, nanti sperma yang diejakulasikan akan ditampung di dalam kondomnya sehingga tidak masuk ke dalam vagina. Nah, yang kedua misalnya contoh yang non-hormonal itu ada IUD. IUD ini akan menciptakan lingkungan yang toksik di dalam rahim sehingga tidak memungkinkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, kemudian juga pergerakan spermanya jadi lebih lambat sehingga kehamilan bisa dicegah. Nah, seperti itu kurang lebih cara kerja dari kontrasepsi. Nah, ada apa aja nih jenis-jenisnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama untuk kontrasepsi hormonal. Yang biasanya paling sering dikenal itu adalah pil KB. Nah, ini ada pil KB. Pil KB ini ada macam-macam. Ada yang isinya 28 pil, kemudian juga ada yang 21 pil. Nah, kemudian pil KB sendiri itu juga terbagi atas pil KB kombinasi yang kandungannya ada dua hormon, hormon estrogen dan progestin, dan ada pil KB yang hanya kandungannya hormon progestin saja. Nah, contohnya seperti ini yang kombinasi ya. Nah, ini yang kombinasi, dan untuk yang kandungannya pil progestin aja, ini contohnya yang ini. Pil progestin ini biasanya khusus untuk ibu menyusui. Nah, kemudian selain itu juga selain pil KB yang reguler, juga ada pil kontrasepsi darurat. Nah, ini digunakan pada kondisi yang darurat aja nih. Nah, kemudian jenis kontrasepsi hormonal yang selanjutnya itu ada KB suntik. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya, ada berbagai macam KB suntik, mulai dari yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Jadi masa perlindungannya macam-macam sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu di rumah. Nah, kemudian tadi udah pil KB, KB suntik. Selanjutnya yang hormonal ada implan atau mungkin yang dikenal dengan KB susuk. Nah, ini juga termasuk kontrasepsi hormonal. Dia akan melepaskan hormon juga. Nah, kemudian ada kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal contohnya adalah yang paling banyak digunakan juga kondom. Nah, kondom ini ada banyak sekali variannya, bisa digunakan sebagai kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Nah, yang non-hormonal lainnya itu ada IUD.
Nah, IUD ya. IUD ini macam-macam, perlindungannya dari mulai 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi banyak sekali pilihan IUD yang bisa ibu-ibu gunakan sesuai dengan kebutuhannya dan berapa lama ingin menggunakan kontrasepsi. Nah, jadi untuk memilih kontrasepsi, sama seperti kita memilih pakaian, pastinya yang paling cocok dan paling nyaman digunakan. Namun, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan, seperti yang pertama, berapa lama ingin menggunakan kontrasepsi. Nah, karena kontrasepsi ini ada yang untuk jangka panjang dan ada yang untuk jangka pendek. Yang kedua, yang harus diperhatikan, apakah ada riwayat penyakit tertentu atau alergi terhadap zat tertentu. Nah, ketika kita sudah bahas bahwa ada kandungan hormon pada kontrasepsi, mungkin saja pada beberapa wanita itu ada yang sensitif ya terhadap kandungan hormon. Jadi harus diketahui dulu nih sebelum menggunakan kontrasepsi apakah ada riwayat seperti itu. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah apakah ada kesulitan. Nah, kesulitan seperti apa? Kesulitan untuk kontrol ataupun kesulitan untuk mengingat minum pil atau minum obat setiap hari. Tadi salah satu jenis kontrasepsi kita ada pil ya. Nah, pil ini harus dikonsumsi setiap hari. Itu juga perlu dipertimbangkan apakah si ibu atau si wanita ada kesulitan untuk mengkonsumsi obat setiap hari. Atau kalau butuh kontrol seperti penggunaan KB suntik yang harus disuntikan setiap 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, apakah ada kesulitan untuk mencapai vaskes terdekat. Jadi hal-hal ini harus dipertimbangkan sebelum memilih kontrasepsi. Kontrasepsi bisa digunakan oleh semua wanita usia subur. Namun tentunya tetap perlu memperhatikan beberapa hal tadi yang sudah kita bicarakan terkait bagaimana cara menentukan kontrasepsi yang tepat, terutama terkait penyakit. Nah, jika seorang wanita menderita penyakit tertentu, misalnya nih seperti hipertensi, kemudian diabetes, ataupun ada kanker, nah, hal ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nah, agar nantinya dokter bisa mengarahkan nih kontrasepsi apa yang paling tepat yang bisa digunakan. Kemudian juga tadi jarak dan kesulitan seperti mengingat pil itu juga harus dipertimbangkan supaya efek kontrasepsinya maksimal dan juga tidak timbul efek samping yang tidak diharapkan. Untuk penggunaan kontrasepsi, itu kita lihat, memang ada kontrasepsi bahkan yang digunakan untuk jangka panjang. Namun secara umum, penggunaan kontrasepsi untuk jangka panjang itu tidak masalah. Nah, di sini yang sering dikhawatirkan oleh para wanita adalah efek dari kontrasepsi ini terhadap kesuburan. Nah, jadi ayo kita bahas satu-satu ya, tergantung jenis kontrasepsinya. Untuk pil KB, pil KB ini merupakan jenis kontrasepsi yang paling gampang kembalinya kesuburan atau paling cepat. Nah, jadi setelah berhenti menggunakan pil KB, kesuburan akan kembali segera dalam beberapa hari. Jadi ibu bisa langsung merencanakan kehamilan. Nah, tidak perlu khawatir nih terkait kesuburannya tertunda. Nah, kemudian yang kedua, untuk kontrasepsi yang memang diperuntukkan untuk jangka panjang, seperti implan yang masa perlindungannya sampai 3 tahun, dan IUD yang masa perlindungannya bisa sampai 10 tahun. Nah, bahaya nggak kalau jangka panjang? Nggak bahaya, nggak masalah, karena memang diperuntukkan untuk perlindungan dalam jangka waktu yang lama. Dan jika dilepas, kesuburan juga akan kembali. Karena yang perlu kita tahu bahwa perlindungan dari kontrasepsi itu sifatnya reversible, artinya bisa kembali lagi, bukan permanen ya. Nah, yang ketiga ini biasanya nih yang paling sering jadi keluhan di rumah kalau penggunaannya KB suntik. Memang dalam penggunaan KB suntik setelah berhenti menggunakan KB suntik itu butuh waktu beberapa bulan untuk kembali subur lagi. Namun tidak perlu khawatir,
hanya butuh waktu saja, bukan berarti ibu tidak subur lagi setelah berhenti menggunakan KB suntik. Nah, biasanya butuh waktu sekitar 6-12 bulan untuk kesuburan kembali lagi setelah berhenti menggunakan KB suntik. Jadi secara umum tidak ada masalah menggunakan kontrasepsi untuk jangka panjang. Untuk pasangan muda yang mungkin baru menikah ya dan ingin menunda kehamilan untuk jangka pendek. Nah, jenis kontrasepsi yang direkomendasikan ada dua nih. Yang pertama adalah pil KB. Nah, kenapa? Karena tadi setelah berhenti menggunakan pil KB, kesuburan akan kembali segera sehingga bisa langsung merencanakan kehamilan. Kemudian yang kedua adalah kondom. Nah, kenapa kondom ya? Karena hanya digunakan ketika berhubungan dan digunakan oleh si bapak gitu ya. Dan kemudian kondom ini juga tidak mempengaruhi hormonal sehingga tidak perlu khawatir terkait gangguan atau masalah kesuburan. Rahim kering itu dalam dunia kedokteran sebenarnya tidak ada ya istilahnya, karena rahim kita juga tidak diairi seperti itu ya. Nah, jadi istilah rahim kering ini itu mengacu pada gangguan infertilitas atau sulit hamil tadi ya. Nah, biasanya ini dikhawatirkan pada pasca penggunaan KB suntik tadi yang butuh waktu lagi untuk kembali ke kesuburan. Jadi nggak ada tuh yang namanya kondisi rahim kering. Nah, jadi rahim kering itu mitos ya, yang ada hanya butuh waktu setelah berhenti menggunakan kontrasepsi untuk kembali subur dan bisa merencanakan kehamilan lagi. Jadi penyebab kondisi tersebut itu karena kandungan hormonnya yang tinggi. Nah, jadi dulunya kontrasepsi itu mengandung hormon yang dosisnya cukup tinggi. Sehingga kalau dosisnya udah tinggi, maka efek samping yang ditimbulkan juga cukup berat. Seperti tadi, timbul jerawat, peningkatan berat badan. Namun kontrasepsi yang ada sekarang, seiring berkembangnya zaman, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan perempuan masa kini. Nah, kebutuhannya jadi kontrasepsi yang ada sekarang itu kandungan hormonnya itu sudah sangat rendah sehingga sangat minimum efek samping. Jadi untuk efek samping terkait peningkatan berat badan, timbulnya jerawat itu tidak perlu dikhawatirkan. Malah ada kontrasepsi yang memang digunakan tadi untuk membantu mengatasi jerawat. Jadi kalau misalnya timbul masalah tadi seperti kenaikan berat badan, kemudian muncul jerawat, dan si wanita tidak nyaman dengan efek tersebut, maka tidak masalah untuk mengganti jenis kontrasepsi. Nah, karena kenyamanan seorang wanita dalam menggunakan kontrasepsi itu juga hal yang sangat penting pastinya. Nah, jadi kalau biasanya tadi muncul pada penggunaan kontrasepsi hormonal, maka bisa disarankan untuk beralih ke kontrasepsi non-hormonal. Tadi seperti kondom atau IUD. Nah, dengan menggunakan kontrasepsi non-hormonal tidak perlu khawatir terkait efek samping tadi. Satu-satunya yang bisa mencegah penularan infeksi menular seksual adalah penggunaan kontrasepsi kondom. Nah, jadi cuma kondom yang bisa mencegah penularan infeksi menular seksual. Pil KB, KB suntik, implan, IUD itu tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual. Untuk memulai kontrasepsi, disarankan pada hari pertama menstruasi. Atau cara lain yang harus dilakukan adalah pastikan dulu tidak sedang dalam keadaan hamil. Jadi bisa melakukan test pack. Nah, karena sebelum memulai kontrasepsi, hal yang paling penting dilakukan adalah pastikan bahwa ibu tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, setelah dipastikan tidak dalam keadaan hamil, maka ibu bisa memulai kontrasepsi apa saja. Bisa pil KB, KB suntik, implan, IUD. Nah,
karena nggak mungkin ya kita pakai kontrasepsi dalam keadaan sudah hamil. Untuk menggunakan kontrasepsi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, yang pertama kita bahas dari hormonal dulu. Pil KB yang harus dilakukan, yang penting banget nih untuk diingat adalah harus diminum setiap hari pada jam yang sama. Nah, ini yang sering terlupa. Yang penting minum pil, tapi nggak dilihat jamnya. Nah, perubahan waktu itu bisa mempengaruhi efektivitas dari pil KB-nya. Jadi wajib adalah konsumsi pil KB setiap hari pada jam yang sama. Yang tidak boleh dilakukan apa? Pastinya nge-skip dong ya, jangan sampai lupa minum pil KB. Nah, kemudian untuk KB suntik. KB suntik yang harus dilakukan adalah pastikan dulu nih, tidak dalam keadaan hamil tadi. Udah dilakukan test pack atau suntik pada hari pertama. Kemudian setelah itu yang tidak boleh dilakukan adalah pada 7 hari pertama itu sebaiknya menggunakan kondom dulu. Nah, seringnya ada yang lupa nih di 7 hari pertama karena butuh waktu untuk kontrasepsi hormonal bekerja dan efektif melindungi itu sekitar 5-7 hari. Jadi pada 7 hari pertama sebaiknya gunakan kondom dulu agar efektivitasnya maksimal. Nah, kemudian kalau pada penggunaan kondom, nah kondom ini biasanya seringnya kesalahan adalah pada penyimpanan. Jadi kondom ini tidak boleh kejepit ya, kejepit atau diduduki, posisinya di dalam kantong atau terpapar panas langsung, itu bisa mempengaruhi kondisi dari kondomnya, bisa menyebabkan kondomnya beresiko untuk robek. Nah, kemudian jadi harus disimpan dengan baik, jangan dihimpit ya. Dan kemudian pada pengguna IUD. Nah, IUD ini dipasang oleh tenaga kesehatan pastinya. Bisa dipasang oleh dokter spesialis kandungan atau oleh bidan. Nah, dalam penggunaan IUD yang harus dilakukan adalah rutin untuk memeriksa nih. Nah, bisa diperiksa sendiri sebenarnya posisi IUD ini apakah ada pergeseran. Nah, pergeseran ini kalau misalnya tidak segera diketahui bisa menimbulkan efek adanya keputihan biasanya sampai adanya infeksi. Nah, jadi ini teman-teman harus care ya terhadap kondisi ini. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah ada benang IUD nih, nah itu ditarik-tarik, jangan ditarik. Nah, nanti itu bisa menyebabkan perubahan posisi IUD. Nah, seperti itu. Jadi setiap kontrasepsi itu berbeda-beda penanganannya. Jadi yang penting harus diperhatikan adalah ketika teman-teman mengkonsumsi atau menggunakan kontrasepsi tertentu itu harus diingat jadwal rutinnya, jadwal minum ataupun jadwal kontrol, dan dihindari hal-hal tadi yang dapat menyebabkan meningkatnya peluang kehamilan. Untuk mendapatkan kontrasepsi itu tergantung jenis kontrasepsinya nih. Nah, kalau seperti pil KB itu bisa didapatkan di apotik ataupun di klinik bidan dan juga di praktek dokter kandungan. Nah, untuk yang jenis suntik itu biasanya kita dapatkan di klinik bidan ataupun di klinik dokter atau di klinik dokter kandungan juga ada. Nah, kalau untuk implan juga sama ya, karena pemasangannya membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan. Implan IUD itu biasanya kita dapatkan di praktek bidan atau di praktek dokter kandungan. Kemudian untuk kondom, nah kondom ini paling gampang untuk didapat, bisa didapatkan di minimarket, kemudian bisa di apotik juga. Yang paling gampang deh kalau untuk kondom. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih untuk bingung memilih atau menggunakan alat kontrasepsi.